memang tujuannya persiapan nanti di saat kita akan melaksanakan ratas di hari Jumat ya. Mudah-mudahan acara tidak bergeser, waktu tidak bergeser karena kemarin sore dan malam saya sudah lapor ke Pak Wali Kota. Nah, apa poin yang kita bahas hari ini tentunya nanti akan menjadi bahan dan tidak akan berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Intinya bukan untuk mengawali ya, tapi dari hasil hari ini memang perkembangan COVID di Kota Bandung kalau kita berbicara kumulatif pasti naik, dimanapun juga pasti naik. Kenapa? Karena ini adalah keniscayaan, konsekuensi dari sebuah proses, apakah itu pelacakan, apakah itu pengetesan, tracking, tracing, testing itu dilakukan, maka hasilnya adalah konsekuensi penambahan secara kumulatif. Nah, tapi kalau kita lihat dari konfirmasi aktif, kita bisa lihat seperti ini. Kalau yang tadi kasus positif kumulatif, kalau kita perbandingan 1 bulan yang lalu, kebetulan 1 bulan yang lalunya bertepatan tanggal 11 Oktober. Nah, sekarang kita berbicara tanggal 11 November, persis 1 bulan. Tapi data yang saya sampaikan hari ini adalah data per tanggal 10 November. Karena data 11 November baru nanti jam 4 sore. Ya. Nah, dari kasus kumulatif positif itu pasti bertambah dari dulu 1584 ya di per 11 Oktober. Sekarang menjadi 2262. Artinya ada penambahan 672. Ini adalah konsekuensi dari yang namanya surveillance proses yang kita lakukan. Di sana ada tracking, tracing, dan testing. Tapi kalau positif aktif, 1 bulan yang lalu 260, sekarang berkurang menjadi 258, berkurang 2. Karena kalau yang namanya aktif itu berfluktuasi. Iya. Pengaruhnya apa? Tingkat kesembuhan. Tingkat kesembuhan, dan itu bisa dibuktikan kesembuhan 1 bulan yang lalu ada 1260. Per hari kemarin, sekarang sudah kesembuhannya ada 1909. Ada penambahan kesembuhan 649. Ini alhamdulillah yang harus kita syukuri. Nah, kemudian yang meninggal 1 bulan yang lalu ada di angka 64. Sekarang di angka 95. Ada penambahan 31 dalam 1 bulan ini. Nah, setelah kita konfirmasi, faktor penyebab itu apa? Yang paling dominan adalah memang faktor usia. Selain memang yang utama mah takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ini dari prinsip pembahasan evaluasi COVID hari ini. Dari faktor usia 72-73% itu karena komorbid juga. Karena ada penyakit penyerta ya. Dan yang paling tinggi adalah diabetes. Ya. Dari diabetes itulah yang mengakselerasi sehingga orang itu meninggal dunia. Ini dari perspektif kesehatan tentunya ya, selain dari semuanya juga takdir Allah. Nah, kemudian angka reproduksi 1 bulan yang lalu kita di 0,92. Sekarang kita di angka 0,82. Terjadi penurunan dan alhamdulillah selama 1 bulan ini kita tidak pernah di angka di atas 1. Artinya kita masih bisa mengklaim bahwa kita ini masih bisa masuk kategori terkendali. Tapi ada hal yang memang harus segera kita waspadai. Apa? Jumlah orang dirawat sekarang ini cukup meningkat. Sehingga kapasitas tempat tidur atau TT ini yang dari idealnya tidak boleh lebih dari 60% kalau kita masuk kategori terkendali, sekarang kita sudah masuk di angka 76%. Ini sudah mulai lampu kuning. Ya. Nah, caranya bagaimana? Tentunya pemerintah kota sekarang harus mencari, dan nanti akan menjadi kebijakan Pak Wali Kota, harus mencari tempat-tempat fasilitas yang existing di luar dari yang namanya rumah sakit. Bisa saja kan, seperti misalnya contoh di Jakarta, ada kan hotel-hotel yang dijadikan seperti rumah sakit. Nah, Bandung sekarang harus sudah siap seperti itu. Memang kita punya rumah sakit, tapi sekarang itu pun sudah mulai cukup banyak lah ya. Kalau sudah over capacity belum, tetapi sekarang ini sudah masuk kategori maksimal digunakan. Yaitu apa? RSKIA. RSKIA yang tadinya untuk yang OTG sekarang bahkan masuk ke kategori yang bergejala, yang dirawat di sana. Yang OTG kita masih punya 2 hotel, Hotel S dan Hotel U. Ya, sekarang kita sedang mempersiapkan Hotel C di satu kawasan, masih di daerah Bandung Barat, Bandung Selatan, Bandung antara utara dan barat. Kita ada lokasi yang sedang kita bidik, Hotel C ini untuk menambah untuk
menampung warga masyarakat, walaupun sangat tidak kita harapkan. Lebih baik kita persiapkan tapi tidak digunakan, karena memang tidak ada warga masyarakat yang terpapar, tidak bertambah. Tapi dalam rangka antisipasi kita sudah menyiapkan itu, dan nanti ini akan menjadi bagian yang kita laporkan kepada Pak Wali Kota. Nah, kemudian upaya tracing kita pun tetap lakukan. Tadi ya, konsekuensi sekarang bahwa kumulatif itu bertambah karena apa? Dari rapid test 1 bulan yang lalu kita di angka 43.325. Sekarang kita angkanya sudah 48.017. Ini artinya kita tidak pernah berhenti, terus lakukan untuk lakukan pelacakan supaya kita mapping itu lebih konkret lah. Nah, kemudian dari swab test sebulan yang lalu kita baru di angka 29.667. Sekarang kita sudah di angka 40.953. Karena fungsi lab kita yang BSL2 itu terus kita optimalkan. Bahkan sekarang kita ini sedang mencoba mencari mitra tambahan untuk lab dalam bentuk kontainer lab. Ya, nanti akan ada fasilitas tambahan ya yang nanti akan kita laporkan kepada Pak Wali Kota. Ini untuk menjadi apa isinya tempat-tempat alternatif, tidak semua bertumpuk nanti ke kantor BSL2 yang ada di kantor DKK. Ya. Nah, kemudian poin lain lagi yang saya sampaikan hari ini, kita pun mengingatkan kepada kawan-kawan kecamatan. Kita minta minimal di satu kecamatan harus punya tempat isolasi. Bahkan saya inginnya satu kelurahan itu ada satu tempat isolasi. Untuk apa? Khawatir saja, antisipasi jangan sampai ini semua orientasinya nanti yang namanya tempat isolasi itu mengandalkan ke semua tempat yang disiapkan oleh pemerintah kota ya, dalam artian gugus tugas kota. Tapi gugus tugas kecamatan kita dorong supaya di masing-masing kecamatan itu harapannya ada rumah-rumah, sehingga ada rumah-rumah yang untuk kepentingan proses isolasi ini. Nah, kemudian juga memang positive rate di kita sekarang agak cukup tinggi tingkat sebarannya. Nah, ini yang harus ada kewaspadaan dari warga masyarakat. Jangan semua orientasi tergantung gugus tugas. Tapi yang paling utama adalah kesadaran. Toh ini kejadian COVID itu sudah bulan Maret ya. Edukasi kita lakukan, sosialisasi kita lakukan, masa mereka tidak paham, mereka tidak mengerti. Jadi kesadaran yang namanya pesan ibu 3M1T ini harus sudah menjadi kultur dan budaya masyarakat. Jaga jarak, ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, T-nya tidak berkerumun, itu harus sudah keniscayaan, sudah menjadi kebiasaan, habit baru, ya. Itulah AKB yang sebenarnya. Supaya apa? Positive rate kita ini bisa masuk kepada kategori yang terkendali. Kalau begini kita ini sudah mulai masuk kategori kurang terkendali. Nah, itu yang harus kita perbaiki ya. Nah, jadi warga masyarakat jangan berdisiplin kalau diawasi. Warga masyarakat melakukan perbaikan apabila diingatkan. Nah, seharusnya ini harus sudah menjadi kebiasaan lah, jadi perilaku di masa pandemi semacam ini. Nah, kemudian juga yang kita ingatkan di pertemuan hari ini juga adalah kita akan evaluasi tentang blocking jalan. Ya, karena sekarang memang banyak juga keluhan-keluhan warga masyarakat, terutama pelaku usaha ya, baik itu yang di kawasan Jalan Merdeka, kemudian Jalan Braga Pendek dan lain sebagainya, kemudian Jalan Asia Afrika. Nah, ini pun nanti akan menjadi poin yang nanti akan dijadikan bahan kebijakan oleh pimpinan di ratas yang akan datang. Nah, kita tadi sudah dievaluasi apa saja keluhan-keluhan yang disampaikan oleh warga masyarakat berkenaan dengan hal ini. Nah, kemudian juga kita tadi monitor mengenai masalah JPS provinsi, ya. Jadi JPS provinsi itu terlaporkan oleh Kadinsos Nangkis di tahap ketiga ini ada penambahan. Dari dulu tahap 2 ada 144.400 kepala keluarga. Sekarang di Kota Bandung sasarannya menjadi 188.405 kepala keluarga. Nah, realisasinya sudah sebesar apa? Itu sudah kurang lebih 140 ribuan. Ya, artinya sudah di angka 80%. Dan kita targetnya di akhir bulan ini selesai 100%. Dan memang jumlah bantuannya menurut informasi berkurang. Yang dulunya 500.000, informasinya sekarang menjadi 350.000. Uang dalam bentuk uang tunainya 100.000, kemudian dalam bentuk naturanya adalah 250.000. Nah, kemudian juga kita tegaskan juga hari ini adalah supaya SKPD terkait berkenaan dengan relaksasi yang sudah dilakukan dalam kegiatan ekonomi, kami mintakan itu secara optimal dilakukan evaluasi monitoring yang maksimal.
Misalnya di karaoke, di tempat-tempat hiburan, di kafe, di restoran, apapun, kita harapkan mereka benar-benar melaksanakan protokol kesehatan secara maksimal dan diharapkan oleh kita di sana tidak terjadi yang namanya klaster. Itu yang poin yang barusan saya sampaikan di forum